Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita nama sama. Alhamdulillah, Allah masih berikan kita umur yang panjang, badan yang sehat, sehingga kita masih bisa berhadir melaksanakan salat subuh berjamaah di surau kita. Salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita di dalam menjalani hidup dan kehidupan. Baiklah bapak-bapak, ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi kini kita ulang juga kaji kita tafsir surah Al-Baqarah ayat 260. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Kata Allah Ta'ala, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, kau di dalam surah Al-Baqarah ayat 260, awak diingat Allah Ta'ala tolong kada, tolong diingat ketika Nabi Ibrahim pernah berkata. Kata dari Nabi Ibrahim kau tadi, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Tuhanku, kata Nabi Ibrahim, bacalialah engkau akan aku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Aku kaji masih hidup dan mati je leh. Sebelumnya cerita Nabi Ibrahim dengan Raja Namrus. Ketika Namrus diberikan kerajaan dan nikmat Allah Ta'ala di Tajuan, ketika Namrus ko kadang-kadang berdebatlah, berbantah-bantahlah atau bermujadalahlah Nabi Ibrahim dengan Namrus. Kecik Nabi Ibrahim, Tuhan apa bisa main duit? Bisa lah matian. Kecik Namrus, apa bisa lah ya? Apa bisa lah main duit? Apa bisa lah matian? Adik Namrus wajar lah. Ditagaknya orang dua cik di dunia cik atas kata cara dia meningkat pertanyaannya lain. Tuhan apa mendatangkan matahari terbit itu dari timur. Dari mana terbit dah? Dari timur kemudian tenggelam di barat. Cuba balikan. Cuma balian de Namrus kan kata, kok iyo santiang lama ngaku Tuhan. Tu baru panjang ada kalau kata baru. Lalu adalah jelas si Uzair. So Uzair ni lewat ke suatu negeri. Kira negeri itulah hancur-hancur, lah biabi, lah runtuh satu negeri kau. Jo sadang ayat dete. Keledai, bukan kedelai lah. Di keledai hanya bunuh sakarwaktin
kemudian saboto niro. Dan tu bertanya lo dalam pangandan. Balau kira-kira dia Tuhan mainan nagari dalam jua dalam hati lah punah rarak lah. Ya punah rarak pesawat nak. Punah rarak atau rarak? Punah rarak. Kalau lah punah rarak tu kan lancu benar betul. Lah betul terai. Jadi murahnya cara Allah Taala jadi duit di mati aja sudah kok. Nanti di duit lihat mati pagi, di duit tu sore. Di sangkoi dan si uzir kau ni lalu sebentar, padahal berapa tahun. Di calia untuk ke ledai lah bahasa serak saja, lah cuan-cuan, lah jadi bangkai. Tapi Allah Taala ingin memperlihatkan si uzir tu menjawab dari pikiran itu tadi. Murah caranya. Sagado dapat masyarakat terai tadi dan 3 tulang lain dibungkus je langsung hidup kembali. Baitulah Allah Ta'ala dulu modelnya memperlihatkan soal keyakinan, soal kekuasaan Tuhan. Itu sama sebelum Nabi Muhammad. Pertanyaan-pertanyaannya saja dulu latakatu. Jadi pertanyaan itulah yang sering digali oleh para ahli filsafat, filosof, para ahli filsafat sebelumnya kan kaji tentang penciptaan alam semesta. Tapi dia juga tak pakai dasar dulu, tak pakai wahyu dia. Ia hanya mengandalkan pertualangan pemikirannya secara radikal, secara bebas. Maka macam-macam ahli filsafat itu punya pemikiran tentang Tuhan. Banyak ahli filsafat itu meyakini bahawa Tuhan itu ada. Tapi terjemah-terjemahnya dek liar tanpa ada wahyu. Itu nama kalamak dia ya. Ada terceliak dek, ada tadanga dek, ada taraso dek. Kini adalah lain pertanyaan dari Nabi Ibrahim disuruh awak mengandai. Tolong lo dikata dewa, dige dewa pernah Nabi Ibrahim ko nyoba kato kecil Nabi Ibrahim ko. Tentu pertanyaannya ada pertanyaan dia ada pertanyaan bodoh, ada pertanyaan tak tahu. Tapi kau menggugah bagian jawaban bagi orang yang bertanya. Di dalam Al-Quran disebutkan Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Tuhanku, bagaimana engkau menghidupkan yang telah mati? Qala ta'ala la wa qala ta'ala bagi Ibrahim, kau awalam tu'min? Lai beriman engkau kamu kau. Apakah engkau tidak beriman? Itulah dari Nabi Ibrahim kau. Itu Nabi Ibrahim kau termasuk kategori Nabi yang fokus diskusinya itu tentang tauhid. Tentang tauhid. Kan Nabi Ibrahim itu dah menceliak matahari, menceliak bintang, menceliak bulan. Memang dari kekagumannya terhadap alam semesta menumbuhkannya untuk mencari tahu tentang siapa pencipta alam semesta. Kekagumannya itu akhirnya ingin menemukan siapa Tuhan. Jadi dalam kajian-kajian agama dan agama kau tadi fitrah manusia, naluri manusia itu membutuh agama. Ateis, orang ateis, ketika dalam keadaan genting, dalam keadaan takapi, tetapnya butuh Tuhan. Pernah ada orang ateis sama orang Muslim dari pesawat. Kalau seandainya pesawatnya jatuh atau terjadi apa-apa, secara spontan manusia kamu butuh Tuhan. Jadi oleh karena itu dengan keyakinan tentang keberadaan Tuhan itu tadi, keyakinan tentang adanya Tuhan, itu yang membuat manusia itu menjadi tenang. Ada yang berkuasa di luar diri manusia.
Walaupun ada bacaan manusia ko nak menjadi raja lain. Tuhan ko penciptaan sementara wenya. Sidit Z Prancis, God is dead. Tuhan tu lah mati. Alah pandai Tuhan tu dicipta itu ko semacam itu mati lah itu. Disangkut tu aku sama jemaah keluar ya. Padahal kalau awak mengajikan di tauhid, mukhalafatu lil hawadisi. Apa beda jemaah keluar. Jadi ketika Nabi Ibrahim ko bertanya bukan berarti ketidaktahuannya, tetapi ingin menunjukkan, memberikan jawaban kepada umatnya. Bagaimana cara Tuhan menghidupkan yang mati? Meskipun Tuhan menanyakan awalam tu'min, apakah engkau tidak beriman? Kata Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim, lah nak percaya engkau dengan kekuasaanku. Tentang soal hidup baik duit engkau. Padahal bahawa kau ditanya mana Allah Ta'ala dan tentang tu, Allah Ta'ala kan maha tahu tentang imannya Nabi Ibrahim. Tahu Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala tu ingin memberikan jawaban terhadap apa yang ditanyakan orang kepada Nabi Ibrahim. Sungguh pun Nabi Ibrahim nak bertanya gini kuah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Tuhanku, bagaimana cara engkau menghidupkan yang mati? Artinya adalah pertanyaan itu yang selalu ditanyakan oleh umat kepada Nabi Ibrahim. Nah, itulah yang kemudian akan diberikan jawaban dari Allah Ta'ala terkait dengan pertanyaan yang sering ditanyakan kepada Nabi Ibrahim. Bukan berarti Nabi Ibrahim tidak percaya dengan kekuasaan Tuhan. Jika ada dulu motif orang bertanya kau. Jadi kerja setiap orang nak bertanya kau jual dia. Aduh cewek tapi aduh nak bertanya kau artinya adalah mewakili pertanyaan-pertanyaan dari orang lain. Bukan berarti dia nak tahu jawabannya. Ia nak bertanya, tapi supaya dimaksudkan diberikan jawaban kepada orang lain yang tidak tahu. Itu maksudnya. Jadi bukan Nabi Ibrahim nak percaya dengan kekuasaan Tuhan, tapi supaya yang lain yang bertanya salam pokoknya faham, tahu bisi kadang-kadang suara kelampauan kata-kata arti itu. Jadi anggap orang yang bertanya itu tidak tahu. Tidak setiap orang yang bertanya itu yang tidak tahu. Tapi bisa jadi orang yang bertanya itu adalah orang memberitahu ke orang yang tidak tahu. Nah, lalu kemudian soal takatu tadi di dalam tafsir disebutkan, bahwa kau ditanya oleh Nabi Ibrahim kayak gitu supaya orang yang mendengar tahu jawabannya. Kau jawab di dalam tafsir seperti itu. Jadi ditanya takatu orang yang mendengar akhirnya bisa tahu. Qala bala, kata Nabi Ibrahim ketika ditanya awalam tu'min, le beriman engkau dengan kekuasaanku wahai Ibrahim. Qala bala, kata Nabi Ibrahim, tentulah iyo. Mulai beriman. Benar aku beriman, kata Nabi Ibrahim. Kau bala aku artinya kau lahir dia. Ya dua bala aku balak tu cobaan betul. Kalau dia orang pejabat anak bala wah cerita lain lo pada itu. Karena dulu mah tahu ya anak bala kemana? Kalau itu tuh lah sumpah sampah. Kalau bala ada di siku adalah maksudnya lain. Aku beriman, itulah Nabi Ibrahim. Walakin lihat ba'idda qalbi. Tetapi aku menanyakan demikian supaya bertambah tenang hatiku. Supaya jatuh dan dikandung dari pertanyaan itu tadi untuk memberikan sebuah dalil. Tanya dari Nabi Ibrahim supaya itu bisa menjadi dalil untuk jawaban kepada umatnya yang bertanya. Jadi Nabi Ibrahim sudah ada buah asal jawab. Kalau ada nak bertanya, kemudian kalau dia tak tahu jawaban, dia tanya ke Allah Ta'ala. Supaya jalan argumentasinya, jalan dasarnya, supaya ada dalilnya. Itu je tu.
Supaya apa tu? Supaya nak tandang hati Nabi Ibrahim kau dak asal jawabnya dah, tapi benar-benar meyakinkan berasal dari sumber sekali, berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian qala baca Rubaidiyah itu tadi dijawab oleh Allah taala, qala fakhuz arba'atan min at-tayri. Kata Allah taala, wahai Nabi Ibrahim, tolong ambil ikut buruan. Ambil ikut 4 ekor buruan. Dah ikut je dah biar dah. Ambil satu aja ekor. Ambil buruan. Ambil buah dia. Dia sambil ambil buah tu. Dia nak buah dah. Dia ambil buruan. Fasur huda ilaika. Jidaan kasadelu kai kau ambil ikut buruan ekor. Nak buruan ekor jidak lah. Artinya condong buruan tu kepada kau abuh buruan kau. Abuh buruan kau tadi. Lah dikumpul dapat ikut buruan. Lah tak kumpul, lalu dicecak-cecak, dipotong-potong buruan kau tadi. Dicampur-campur ada kira. Dicampur-campur dikuat. Sampai buah buruan kau. Cik buruan, dicecak-cecak. Kau pahu kau kuat, kau sayur kau badan kau kepala kau kaki, kau tangan dicecak-cecak. Tak kau orang macam ayam lah. Kemudian dicampur aku ikut kalau kampung ikut ada lain, ikut lah pahu ada lain, lah dicampuran ambil buah buruan tu tadi, ambil buah buruan tadi. Thumma ja'al ala kulli jabalin. Lalu kemudian jadikan dan bercencang-cencang tu tadi diletakkan di setiap bukit di bumi engkau. Di tampik engkau tu barang buah bukit-bukit. Serak-seraan ikut apa honyo buruan. Dia disebut jenis buruan apa? Buruan itu yang pertama nama buruan itu adalah buruan taus, buruan merah. Nasran, buruan elang. Wa gharaban, buruan gagak. Wadaikan, ayam jantan. Apik jadi seburuan. Buruan merah, alam, buruan gagak, ayam jantan. Di cencang-cencang tu, kau dicampur-campuran, diongkong-ongkong dicampur-campuran, nak ada beda-beda lain. Kau pahu ayam beda, lah macam campur. Ada pahu ayam, ada pahu alam, ada pahu buruan gagak, ada pahu buruan merah. Lah campuran di seseraan, diletakkan di setiap bukit. Kau anggaplah kau ambil, kau tongkat kasih kau sogok, aku sogok, tu sogok. Lah di seseraan gua. Kan pertanyaan dari Nabi Ibrahim, baca dia Tuhan mainan. Tak tu aja, biar buruan. Cencang-cencang buruan tu tadi, serak-seraan, campur-campuran, diongkong di cicik bukit. Nah diongkong tu juzuk kau bahagia-bahagianya tu. Cik dan pahu cik dan ada sayur pokoknya lah dicancang, lah dipaseraan, lah dicampur bauan. Thumma da'uhunna. Kemudian dibawa lain. Baca rumah bawa itu buruan. Berkumpul lah, banyak tu lah balian. Dan dia pakai orang tu nak pakai sitawa sedikit sukupan sekarang tu kau pakai adolah kau pakai model kecil shadow tu berap je. Kau tahu pak sana buat ada juga berap. Berkumpul budak tu ada.
Nak pakai itu kan dah. Nak pakai mantra kan dah. Nak pakai sin salam bra 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 bra. Cukup dipanggil buruang laba seserah tadi, laba tikai-tikai, laba campur-campur, diseru dibau. Ya tidak kasuai saya, maka masing-masing dari daging, tulang, bulu-bulu oleh tu kasadonya tu semuanya akan datang bersegera. Masusut sekali, tipu sekali, tersasak sekali. Tak tu itu. Lalu itu baru jawab wa'lam annallaha azizul hakim. Ketahuilah sesungguhnya Allah Ta'ala Maha kuasa, Maha keras. Tak ada apa-apa Allah Ta'ala. Kalau awak ada masuk lampah, ada masuk latih, masuk litak. Kalau jauh setiap lah pandai, lah litak, lah latih. Allah Ta'ala awak lah baca ayat kursi sebelum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Tak ada Allah Ta'ala aku ngantuk ke dah. Tak ada latih ke dah. Aku setek lu barang-barang lah latih, lah puluh, lah dampamnya. Allah Ta'ala ada. Allah Ta'ala Maha bijaksana dalam sebuah usahanya. Nah, di dalam tafsir disebutkan buruang itu buruang merah, buruang alam, buruang gagak, ayam jantan. Ibrahim melakukan semuanya apa yang saya sebutkan. Dan disampaikan Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim, dikerjakan oleh Nabi Ibrahim. Ambil buruang saya ambil buruang. Kemudian cacah-cacah telah dicacah-cacah. Campur ada kira, campur ada kira. Campur bulu campur je lah. Kemudian rokok di setiap bukit, setiap tapek jadi dari kerajaan. Nanti bau je. Yalah, ditahan kepala dia Nabi Ibrahim. Jadi ternyata kepala dipanci dia Nabi Ibrahim. Kau kepala kau apik kau. Kau kepala ayam kau, kepala merah, kepala yang gagak, alam, ayam jantan ditahan di sisi. Tu di bawah. Tabanglah lagi yang kau tadi. Malah bentuk mau bayarnya deh. Tabang lagi yang tu tadi. Apa jatuh kasar duit. Maka berterbanglah semua juzuk-juzuk bahagian-bahagian dari ayam burung itu tadi ke kepala tadi hingga sempurna. Abaduk kasadoi ke kepala itu. Jadi tak doge soal baik ada bati itu sulit di Allah Ta'ala. Itu dah dicontohkan langsung di Allah Ta'ala ke Nabi Ibrahim. Nampak dari Nabi Ibrahim di Karajon, dari Nabi Ibrahim langsung di situ tu yakin Nabi Ibrahim. Tak ada sulit soal baik dan batin. Tak kuat dulu dia ada kata jauh kira-kira tu. Kalau baik Nabi Muhammad ada pertanyaan-pertanyaan tak aku nak bahan. Dah bertanya baik Nabi Muhammad dua je. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan Nabi Muhammad bertanya baik tak katanya bertanya umatku kepadaku jika bertanya wa idza salaka ibadi jika bertanya hamba-Ku tentang aku kata Allah Taala kepada Nabi Muhammad akan jawab engkau Muhammad jawab wa inni qarib. Itu kan bapak anu dah bertanya dulu kepada Nabi Muhammad bahawa Allah Ta'ala tu bahawa Tuhan tu jawab tu dakik kau jawab biar kami suraan Tuhan kau dakik bisa kami berbisi karena dulu dah mengajian azan tu bangga tu waktu anu dah Tuhan pakak dah Tuhan azan dah dia pakai pik pada azan tu pemberitahuan kaum muslim tak ke Tuhan dia beritahuan dah kaum muslim dah mana masih sibuk ulai aku waktu tu lah bersuah dah mana lalu elai jagulai as-salatu khairum minan naum bukan Tuhan juga nak mendengar kan orang Quraisy dia bertanya itu kok jauh kok kami masuk solat kami mau Tuhan tu kami pakai pink kalau dah kayak biarlah kami berbisik aja Tuhan itu dekat bahkan apa namanya lebih dekat dari murid bariawak
Itulah contoh ketika Nabi Ibrahim berkonfirmasi, bertanya, menaruhkan pertanyaan dari umatnya ke Allah Ta'ala. Takah tu cara. Lah, jadi awak pada dulu beko nak kamu buat tu, cencang lampe buang. Baca ke malu masa seorang nak kata tipu tu. Nak kamal nak tabang nagiang tu. Iko istilah ini bukan untuk dipraktekkan. Ini untuk diketahui, untuk diingat. Pernah dulu Nabi Ibrahim bertanya. Jangan kau dipraktek Allah datang kau. Oh, jo sadu dalam ayat Quran tu dipraktek ada di kerajuan ikut sejarah. Sejarah kau pelajaran dewa. Atakah tu dulu pertanyaan umat ke Nabi. Dek Nabi yo konfirmasi Allah Ta'ala. Bukannya Nabi Ibrahim nak beriman, tapi menguatkan iman yang lalu. Membuktikan. Selanjutnya lain ayat 200 mana tadi 260 kini 200 ada satu lain. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Baramulu perumpamaan, kau bahasa pesantren kan? Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, mukaswi di jalan Allah itu adalah mentaati Allah. Taat kau berapa? Tuah. Tak dipasuk doh. Dia berinfak tu karena berdasarkan ketaatannya, atas dasar kepatuhannya. Dia patuh kurang patuh. Apa dia? Berinfak di jalan Allah. Seperti itu kamathali habbatin, seperti perumpamaan biji abbatat sab'a sanabil, yang bijoko tadi menumbuhkan 7 cabang-cabang. Ada 7 cabang. Fi kulli sumbulatin bi'atu habbah, di dalam setiap cabang ko tadi ada 100 biji. Jadi biji tumbuh 7. Dalam setiap cabang dan 7 ko tadi satu. Itu mana aja dia tu lain. 7 atui. Seperti demikianlah nafkah infak mereka itu balipik gando sebanyak 700 lipik gando. Lantak aku ke Allah Ta'ala ada yang kijau atau perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah Ta'ala. Yo bahagia sesuatu itu umpama seperti biju habbatin. Biju kau tu tumbuh ya. Tumbuh dalam setiap dan tumbuh cabang itu tadi 100. Berarti dalam sekali awak berinfak itu pada lipatan gandonya sebanyak 700 lipik gando. Atau wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Ta'ala balipik ganduan atau memperbanyak lebih banyak dari demikian bagi orang yang dikehendaki. Ada yang dapat lebih dari 700 lipik gandu bagi orang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Kajian tadi ada beberapa keluar kunci fi sabilillah dengan makna taat, ibadah patuh ketaatannya, ketundukannya. Ia berinfak di jalan Allah tu benar-benar karena Allah. Baru dapat dia habbatin pink adbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin bi'atu habbah. Jadi dapat dia 700 lipik gando kalau berinfak di jalan Allah.
Apa tu dah berinfak di jalan Allah? Sesuatu yang wak berikan, wak niatkan karena Allah. Le dua bakar kini kan? Banyak lepaskan duit insya-Allah. Banyak lepaskan duit kalau berinfak. Tak bisa dalam bentuk lain. Kalau konkret reward apa nama tu? Dapat kawak itu yang pertama tu ada catatan nilai Kemudian balasan langsung itu tak dalam bentuk sesuatu yang awak berikan. Ada yang berbentuk, ada yang berbentuk. Ada lo dah dapat dia awak. Kebahagiaan tu kan ada nilai dan bisa diukur secara matematik. Itu kebahagiaan itu bisa datang dari perbuatan baik awak tu tadi. Yang pasti kini secara teori secara rumus, bukan teori bukan rumusnya ada dalam Al-Quran. Sia saja dan berinfak di jalan Allah karena ketaatan Allah ada PDE sampo itu mendapatkan 700 lebih gado dari dah jempakkan tu tadi nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa saja nanti awak pada ibu secara langsung melalui jalan yang lain, melalui apa namanya itu waktu yang lain. Dia tak bisa lah hari itu sekali, baik kau dah dapat balasan lain doang. Dia tak bisa hari itu dah. Yakin awak yang pasti sesuatu yang awak berikan itu lah punya nilai sebanyak 700 lebih gado nilai. Aduh. Kalau yang yakin awak ikhlaskan Allah Ta'ala memang segala yang awak karajuan itu adalah buah ada awak terima, ada awak dapat, itu buah dari ada awak karajuan. Jadi jadi utang tu lah punya di bisnya dia. Orang tu lupa dia. Ya. Aduh. Memang ada yang langsung, ada yang mungkin di waktu yang lain, kemudian dalam bentuk yang lain. Yang pasti kini dan itu telah dijamin oleh Allah Taala. Dan jalan kini dia berinfak je lah banyak-banyak. Lalu kemudian soal apa langsung dibalik oleh Allah Taala atau tidak itu wasarah ke Allah Taala. Itu urusan Allah Taala tu. Karena jawab Ba'ak ini dia semangat Allah Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Iko disampaikan Allah Ta'ala mathalul ladzina yunfiquna amwal, perumpamaan semisal sifat dari nafkah waktu dan wa infakkan itu tadi itu diumpamakan mendapat awak lipatan gadoi 700 lebih gado. Kalau Ustaz Yusuf Mansur kan dia cuba pakai rumus-rumus matematik ya saudara. Apa yang awak infak ini? Satu yang awak infak kalilah 700 kelipatannya. Barang yang lain. Betapa satu yang awak berikan kemudian balik ke awak 700. Jadi anggap sesuatu yang kau fikir deh, dah kurang lah. Wak contoh infak ini 1.000. Padahal dari 1.000 dikali 700 itu dah untuk awak tu. Dah kawak keluar ni kuat, balik kawak. Kalau manusia dah lobo, manusia dah cekek, kau lah keluar tu kau mah. Kau PK kau mah je. PK kau mah je. Binti keluar. Padahal di dalam satu PK 700 PM. Ikut soal keyakinan lah. Memang banyak para dermawan, para apa namanya tu yang yakin dengan itu luar biasa rezekinya. Sebenarnya awak bisa belajarlah seperti ada artis seperti Waim Wong. Itu memang termasuk artis yang dermawan itu, yang suka berbagi, suka menolong. Karena keyakinannya seperti itu juga. Sebanyaknya menolong, sebanyak tu mengalir rezeki. Itu soal keyakinan. Waktu
makanya orang dermawan terkatunya sampai itu. Sepanjang awak mengalirkan infak waktu tadi ya 700 lebih mengalir lu kawak balik. Kau butuh keyakinan kepada Allah Ta'ala. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Ta'ala memberikan kelipatan gandanya itu bagi orang yang dikehendaki. Artinya apa tu? Ada orang dan dia kelipatan itu, ada dalam hari itu, ada dari tidak. Itu kan ada dalam bentuk ujian lo tu. Ujian je. Ada ketika dia pergi hari itu sendiri, barangkali itu tak baik bagi dirinya. Makanya Allah Ta'ala tahu apa yang terbaik untuk hamba-Nya. Ya. Kecuali Allah Ta'ala kata katubah warzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari yang tidak ada hitungan, tak ada pintu, tak terhingga. Yakin awak. Jadi makanya bagi awak meyakini ikolah menjadi usaha awak. Yakin awak Allah akan melipat gandakan. Lalu soal diba, soal bilo, soal bara berbentuk apa, itu salah aja lah kalau Allah Ta'ala. Kadang-kadangnya ada dalam berbentuk material, ada yang dalam bentuk immaterial. Ada yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu ketenangan jiwa, kepuasan batin. Kemudian kan itu susah menilai itu, tak bisa dihitung, dinilai itu. Kemudian diagih oleh Allah Ta'ala wasihat. Itu buat lo kalau sakitnya berala piti wabi bube. Itu gue wak serahkan ke Allah Ta'ala sesuatu yang wak berikan. Awak memberikan itu pun dah boleh lo baru 700 lo kau. Wagi aku ada pero 700 kau bayar. Itu pragmatis ada perhitungan kan. Jadi yang jelas wak berikan itu, tapi Allah Ta'ala bagi rumusnya. Allah akan lipat gandakan 700. Tapi bukan itu lakukanlah, berinfaklah. Nah, wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas karunia. Allah Ta'ala maha mengetahui. Di dalam tafsir maksud itu biman yastahiqul mudha'afah. Allah maha mengetahui siapa yang berhak untuk mendapatkan kelipatan itu tadi, lipat itu tadi. Itu Allah dah memilih itu. Allah dah mengetahui. Jangan cakap saya dulu berinfak, saya dulu dapat deh. Awak berinfak sama je sekian, bahkan walau biar lu tak ada dapat dah. Sambal lojo ikan gabus. Waktu awak ketik dulu ada cari tu ikan gabus. Ada orang bansai kata katu. Lagi je tadi berdoa kecil, berdoa kecil tetangga lagi. Allah buka je lah rezeki aku ya Allah. Adik tetangga kau anunya pada gaya itu je. Dia biarlah karta-karta buruk, dia biar kacau-kacau barang-barang buruk, cari tu di hari je dia paku buih jadi buih tadi. Alah pisan saya pisan jago cale kerana ubah jadi piti jadi ambil saya. Alhamdulillah. Jadi cucu bola tu dah dipraktik dah. Kira dapat dia kata tu. Oh, bapa yo kayu sudah aja. Tujuh lo lain. Ditiru lo kecil je lo kata biar biar supi lebih gadang supi dia kuat. Biar kacau-kacau lebih banyak dah. Karta-karta lebih banyak dah. Kau mak berdoa berdoa malam kau kau kabar deh. Lebih poh je lo. Supi lebih gadang lo baru banyak kau. Kan sudah patah-patah lah tulang. Jadi bapak iko rahasia Allah. Rahasia Allah dan jalan rumus-rumusnya teori secara matematik lain lagi adalah Allah. Rumus matematik satu kamu beri, kamu dapatkan 700. Kan tadi fi sabilillah di dalam tafsir fi taatihi. Ikhlas karena Allah
Itu dikunci lo oleh Allah Ta'ala, wallahu wasi'un, Allah maha luas karunia. Jadi pikiran di bagian Allah Ta'ala ada tuh habis sudah. Jadi pikiran ada habis dong, sangat luas tanpa batas, unlimited. Allah Ta'ala tuh bisa bagi orang kayu sebentar. Tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya, bisa memuliakan orang cepat, bisa lo hidup orang capek. Soal kayu, soal bangsa, soal mulia, soal hidup gampang di Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha luas rezekinya. Kemudian maha mengetahui sia ya kurasi oleh Pak. Itu yang misterius. Sia dan akan diberikan di Allah Ta'ala lipatan ganda itu tadi. Karena kunci tadi wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah memberikan lipatan ganda bagi orang yang dikehendaki. Allah yang mengetahui siapa yang terbaik, siapa yang akan memberikan lipatan ganda itu. Aiko rasio nadawa tidak bisa menakok-nakok. Wa carilah keridhaan Allah, tentu awak masuk ke dalam orang yang dimaksudkan bibat yastahiqul mudha'afah. Nah, itulah dari Nakano apa berangkat ke Jakarta pagi ini jam 7 sampai 10. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.